Halo anak-anak Ibu kelas 8, apa kabar semua? Kita belajar IPA lagi yuk. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang tekanan pada zat padat, maka hari ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kalian isi absen terlebih dahulu dan jangan lupa untuk berdoa. Nah, ini dia, tekanan hidrostatis disebut juga dengan tekanan pada zat cair. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair ke sekitarnya, maka semakin besar kedalaman suatu zat cair, maka tekanannya juga akan semakin besar. Coba kamu perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada sebuah bejana dengan 3 lubang yang berbeda. Ke dalam bejana diisi zat cair, maka di sini nampak bahwa yang memiliki kedalaman yang paling dalam akan mempunyai tekanan yang paling besar, yaitu bagian C. Kedalaman zat cair itu dihitung dari atas sampai ke bawah. Maka dapat kita simpulkan bahwa semakin bertambah kedalaman zat cair, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Nah, bisa kita rumuskan bahwa tekanan hidrostatis adalah Rho kali G kali H. P sama dengan Rho kali G kali H. Rho ini adalah massa jenis zat cair, G itu adalah gaya gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair dihitung dari atas tadi ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Kamu baca contoh soal berikut, kemudian tentukan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan jawablah dengan menggunakan rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Masukkan angka-angkanya. Rho-nya berapa, massa jenisnya, gravitasi berapa, dan kedalamannya berapa. Tinggal kalikan saja ketiga yang diketahui. Maka dapat kita ketahui bahwa tekanan hidrostatis yang dialami penyelam sebesar 400.000 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, bagaimana contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kalau kita menyelam ke dalam misalnya kolam renang, semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatis yang kita alami juga akan semakin tinggi, sehingga biasanya penyelam akan mengalami sakit telinga. Maka penyelam itu tidak menyelam begitu saja, dia harus mengetahui sampai kedalaman mana dia harus menyelam. Contoh yang kedua adalah pembuatan bendungan. Bendungan akan dibuat lebih tebal jika kedalamannya semakin dalam. Tujuannya supaya bendungan tidak jebol. Begini ilustrasinya. Pada konstruksi bendungan, semakin dalam air, maka semakin tebal dinding bendungan dibuat. Nah, lihat semakin ke bawah semakin tebal dinding bendungan supaya tidak jebol. Kita tahu bahwa bendungan itu fungsinya menahan air supaya tidak terjadi banjir. Berikutnya berhubungan dengan zat cair, kita bahas tentang hukum Archimedes. Ini mungkin sudah pernah kalian dengar. Hukum Archimedes ditemukan oleh Archimedes yang menyatakan bahwa jika benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka zat cair akan memberikan gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah kapal selam yang berada di perairan akan memiliki gaya ke atas. Pada saat kapan kapal selam ini mengapung? Yaitu jika berat benda lebih kecil dari gaya ke atas. Berat kapal ini lebih kecil dari gaya ke atas. Bisa juga karena massa jenis cairannya lebih besar dari massa jenis benda, atau gaya apung lebih besar dari berat benda. Kemudian pada saat kapan kapal selam ini dikatakan melayang? Melayang berarti tidak mengapung dan juga tidak tenggelam, yaitu saat berat benda sama dengan gaya ke atas. Berat kapal sama dengan gaya ke atas.
Ya, kemudian pada saat kapan kapal selam ini tenggelam, yaitu jika berat benda lebih besar daripada gaya ke atas, maka dikatakanlah tenggelam. Berarti massa jenis cairan lebih kecil daripada massa jenis benda. Besarnya gaya Archimedes atau gaya apung dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Fa sama dengan Rho kali G kali V. A itu gaya apung, V yang dimaksud adalah volume benda. Kita perhatikan contoh soal berikut. Silahkan kamu baca soalnya. Kemudian dari soal ini, tentukan apa yang diketahui, apa saja yang diketahui. Kemudian apa yang ditanya berdasarkan rumus tadi. Rho kali G kali, dengan rumus Fa sama dengan Rho kali G kali V. Nah, masukkan angka-angka dari yang diketahui, masukkan ke dalam rumus, kemudian tinggal kalikan saja seluruhnya, maka diketahuilah berapa gaya apung atau gaya Archimedes. Sekian pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa.